Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bapak jamaah Masjid Ar-Royan Pondok Gede rahimakumullah, mari sama-sama kita lanjutkan kajian kita kitab Hayatus Sahabah, kisah-kisah para sahabat radhiyallahu anhum. Kisah seorang mata-mata Persia menggambarkan para sahabat radhiyallahu anhum di hadapan Rustum. Rustum itu rajanya ya. Seorang mata-mata Persia menggambarkan para sahabat radhiyallahu anhum di hadapan Rustum. Ibnu Jarir meriwayatkan sanadnya dalam kitab tarikhnya jilid 3 halaman 45 dari Ibnu Rafail. Ia berkata, setelah Rustum membuat kem-kem pasukan di kota Najaf, ia mengutus seorang untuk memata-matai pasukan kaum muslimin. Maka mata-mata itu menyusup di kalangan pasukan kaum muslimin di Qadisiyah, seperti layaknya salah seorang dari mereka yang biasa keluar masuk kem. Di sana ia melihat pasukan kaum muslimin bersiwak. Setiap kali hendak mengerjakan sholat bersiwak, ya, hendak mengerjakan bersiwak. Ini Pak siwak nih. Nah, siwak. Ini kalau kita sholat pakai siwak, sama-sama sama saya tadi, itu saya 70 kali lipat daripada Bapak. Nah, ini siwak, ya, makanya sunnah pakai siwak. Selalu ada. Ini perang aja pakai siwak loh. Ya, makanya orang sekarang itu pada meninggalkan sunnah Nabi, yaitu diantara siwak, ya. Hilang ya, bau hilang ya. Oh, iya, nggak usah pakai odol. Ini aja giginya nggak rusak. Kalau pakai pasta gigi, ya cepet rusak. Oh, ini dicuci. Kalau wudu dicuci, silakan. Itu jangan nggak dicuci lah. Ya. Wudu dicuci. Jadi mata-mata itu ternyata ketika dia melihat bersiwak, ya, sahabat ini setiap kali hendak mengerjakan sholat bersiwak, ya. Kemudian mereka mengerjakan sholat lalu berpencar dan kembali ke tempat masing-masing. Sholat siwak. Kemudian mata-mata itu kembali kepada Rustum, lalu melaporkan kepadanya tentang kabar dan perilaku mereka. Rustum pun bertanya tentang banyak hal, hingga bertanya kepadanya, bagaimana mereka makan? Mata-mata itu mengatakan, aku telah tinggal bersama mereka selama sehari semalam, namun demi Allah, aku tidak melihat seorang pun di antara mereka yang makan sesuatu. Mereka hanya mengisap-ngisap satu batang kayu. Jadi dianggap makannya kayu itu. Ya. Makan kayu. Ya. Takutlah. Apa kata dia? Kayu aja dimakan, apalagi kita nanti ya. Makan kayu, dia hanya mengisap satu batang kayu, ya, siwak, pada petang hari ketika hendak tidur dan sebelum fajar. Kemudian Rustum bergerak dan mendirikan kem-kem militer di daerah antara benteng dan sungai Atik. Jadi sungai Atik itu adalah anak sungai Efrat, itu namanya sungai Atik. Jadi dia yaitu mendirikan itu benteng-benteng di sungai Atik. Bertepatan dengan saat ketika muadzin yang telah ditunjuk oleh Sa'ad radhiyallahu anhu telah usai mengumandangkan adzan subuh, Rustum melihat pasukan kaum muslimin bergegas untuk bangun. Dia pun menyeru kepada pasukan Persia agar menaiki hewan tunggangannya mereka. Lalu ada yang bertanya kepadanya, mengapa? Rustum menjawab, tidakkah kalian lihat musuh telah diserukan untuk bergerak? Lalu mereka bergegas untuk bangkit menyerang kalian. Maka mata-mata tersebut mengatakan, mereka begitu, ya, mereka bangkit itu semata-mata adalah untuk bersiap-siap mengerjakan sholat. Ya, bukan mau untuk perang.
Jadi dia bergegas itu mau sholat. Ya, dikira persiapan mau nyerang. Enggak, karena pada sudah dikumandangkan adzan. Kemudian Rostom berkata dengan bahasa Persia yang terjemahannya dalam bahasa Arab adalah, telah datang kepadaku suara pada pagi hari. Itu adalah suara Umar radhiyallahu anhu yang berbicara kepada para anjing untuk menjelaskan kepada mereka tentang sebuah, yaitu strategi. Nah, itu orang mana ini nggak bisa R-nya. Kemudian setelah menyeberangi sungai, mereka pun berhenti. Sedangkan muadzin yang ditunjuk oleh Sa'ad radhiyallahu anhu telah mengumandangkan adzan untuk sholat. Lalu Sa'ad radhiyallahu anhu mendirikan sholat. Sedangkan Rustum berkata, Umar telah memakan hatiku. Umar telah memakan hatiku. Nah, jadi ternyata ini orang-orang kafir itu kalau sudah mendengar adzan itu udah gemetar, ya. Makan hatinya itu sudah kemakan hatinya itu sudah ketakutan, ya, sudah ketakutan, ya. Ya memang begitu, kalau orang kafir itu kan nggak ada yang nolong. Siapa yang nolong? Tuhannya, ya. Tuhannya siapa orang-orang kafir itu? Ya, maka Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan kemenangan. Kisah seorang Romawi menggambarkan, ya, ada kisah yang berkaitan dengan siwak itu ketika perang itu, ya, kemudian setelah perang, kemudian mundur, kemudian pada siwakan. Jadi sahabat itu dalam kisah yang lain, itu kenapa kita nggak bisa mengalahkan musuh? Apa yang kita tinggalkan sunnah Nabi? Ternyata, oh siwak. Jadi ternyata kita belum siwak. Jadi mau perang itu pakai siwak loh Pak. Ketika sahabat, ayo siwakan semua, siwakan. Kebetulan ada mata-mata ya yang lihat, itu sahabat itu pada makan kayu semua. Dilaporkan bahwa ini ya, sahabat pada makan kayu semuanya itu. Bagaimana nanti menghadapi kita? Orang kayu aja dimakan, apalagi kita. Akhirnya kabur dia ya. Nah, itu luar biasa ya. Itu pengaruh daripada sunnah. Itu termasuk sunnah Nabi siwak. Cuman orang sekarang itu pada meninggalkan. Padahal 70 kali loh Pak, sholat dengan siwak ini 70 kali lipat. Itu kata Nabi dalam hadis. Tapi banyak orang yang tidak punya siwak. Padahal modal 5.000, 10.000. Mudah zaman berapa, tahun berapa ya? Ada. Ya. Ya. Itu ya karena apa? Cari muda. Ya, kalau ini enggak, ini ada seratnya, ini lama tahan ya. Insya Allah. Nanti beli 5.000, 10.000, tapi pahalanya berkali-kali 70 kali. Di samping itu giginya kuat. No, giginya kuat. Alhamdulillah juga saya. Gigi saya masih kuat kan? Iya. Gimana kalau di rumah mau jalan? Ya kalau masih ya mau siwakan itu mau sholat, mau wudhu, kemudian mau tidur, bangun tidur itu sunat pakai siwak. Nabi itu bangun tidur siwakan. Ya, bangun tidur siwakan. Baik, kita lanjutkan. Seorang Romawi menggambarkan para sahabat radhiyallahu anhum di hadapan Heraklius. Heraklius. Nama orang-orang susah ya. Ibnu Jarir berkata pula, Sa'if menyebutkan riwayat dari Abu Zahra Al-Qushairi dari seorang laki-laki dari Bani Qushairi. Ia berkata, setelah Heraklius pergi menuju ke Konstantinopel, seorang laki-laki dari bangsa Romawi menyusulnya. Dahulu laki-laki itu pernah menjadi tawanan pasukan kaum muslimin, lalu melarikan diri. Heraklius berkata, ceritakan kepadaku mengenai keadaan kaum muslimin. Laki-laki itu mengatakan, saya akan memberitahukan kepadamu tentang mereka, hingga seakan-akan engkau melihat mereka secara langsung. Mereka bagaikan kesatria berkuda di siang hari, dan bagaikan rohib di malam hari. Rohib itu ahli ibadah.
malam hari ibadah. Terus mereka tidak makan harta milik orang-orang ahlu zimmah. Ahlu zimmah. Ahli zimmah itu yaitu ya orang yang ditanggung keselamatannya ya, kecuali dengan membayarnya. Mereka tidak masuk ke suatu tempat kecuali dengan ucapan salam. Sahabat setiap masuk salam, setiap masuk salam. Mereka tetap tegar menghadapi orang yang datang menyerang hingga mereka dapat mengalahkannya. Lalu Heraklus berkata, seandainya kamu berkata benar kepadaku, tentu mereka akan menguasai apa yang ada di bawah telapak kakiku ini. Ya, akhirnya memang betul. Sehingga apa? Sehingga Romawi Persia itu akhirnya dikuasai oleh sahabat radhiyallahu anhum, takluk semuanya. Padahal kalau dipikir-pikir sahabat itu enggak begitu banyak. Padahal itu Romawi Persia itu pasukan paling kuat di zamannya. Enggak ada yang bisa mengalahkan Romawi Persia. Tapi dengan sahabat, dengan pertolongan Allah, karena makannya juga siwak, makannya kayu, sholat malam, kalau siang ya gagah perkasa, sehingga sudah ditakuti oleh orang-orang kafir tuh ya. Jadi Persia dan Romawi akhirnya tunduk patuh di bawah yaitu kekuasaan para sahabat radhiyallahu anhum, akhirnya pada masuk Islam ya dulu. Tapi akhirnya sekarang kembali lagi orang pada kafir lagi kafir lagi ya. Tapi insya Allah nanti pada saatnya Islam lagi. Memang begitulah Allah gilirkan. Pada gilirannya Islam di atas ya, kemudian Islam di bawah, nanti kemudian di atas lagi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah berikan ketegaran kita, kekuatan untuk berjuang. Minimal berjuang melawan hawa nafsu kita. Dari rumah ke masjid, kalau ada yang malas-malas ke masjid, lawan. Ini cucu ganggu aja, minggir, saya mau ke masjid. Itu. Ini mobil ya, nyuci belum selesai, tinggal ya, tinggal ke masjid dulu, tinggalkan itu mobilnya, nyuci nanti juga bisa ya. Mudah-mudahan Allah jaga keselamatan kita sampai akhir hayat, dan insya Allah kita niat untuk sholat berjamaah sampai akhir hayat dan menuntut ilmu sampai akhir hayat. Kita tutup dengan kalimat La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haq 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'as insyaallah taala minal aminin. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.